jujur. Hai anak-anak yang kasih Tuhan, jumpa lagi dalam ibadah virtual anak. Hari ini Minggu tanggal 24 Oktober 2021. Tante berharap kamu yang di rumah tetap bersemangat, tetap bersukacita dan dalam kondisi sehat. Yuk siapkan hatimu, kita akan memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kita akan diberkati melalui firman Tuhan pagi hari ini. Tutup mata, lipat tangan, kita akan berdoa bersama-sama. Bapa di dalam surga, Allah yang kami kenal dan kami panggil di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur kepadamu kalau pada pagi hari ini kami boleh kembali beribadah kepada Tuhan. Roh Kudus bekerja mengurapi setiap kami yang beribadah kepadamu Tuhan. Ketika kami memuji Engkau, kami boleh merasakan sukacita surgawi, boleh menguasai diri kami, memberkati kami. Kami juga menyerahkan tante-tante guru yang melayani ibadah pagi hari ini. Biarlah setiap apa yang dilakukannya boleh dilakukan di dalam pimpinan kuasa Roh Kudus. Kami percaya Allah melawati kami meskipun kami beribadah di rumah kami masing-masing. Tapi kami percaya bahwa kuasa-Mu dan kasih-Mu sanggup menjangkau setiap anak yang mengikuti ibadah. Terpuji nama-Mu Tuhan, di dalam nama Yesus Tuhan kami mulai ibadah kami pagi hari ini. Haleluya, amin. Hidup sebagai anak Allah harus hidup di dalam ketulusan. Jangan pernah terpikat oleh bujuk rayu iblis supaya kamu berdosa kepada Tuhan. Yuk kita angkat satu pujian. Aku inilah anak Allah. Semangat ya. Aku
dalam kebenaran. Hanya firman-Nya yang akan membawa kita untuk belajar hidup benar di hadapan Tuhan, karena dengan hidup benar, hidup jujur itu akan menyenangkan hati Allah kita. Siapa hatimu untuk diberkati dengan firman Tuhan? Pimpinlah Roh Kudus yang akan bersama kamu untuk menjadi pelaku firman Tuhan. Yesus kau kebenaran. Kita akan angkat pujian ini.
Teman-teman, kita berdoa dulu ya. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan atas berkat-Mu pada pagi hari ini. Pada pagi hari ini kami akan mendengarkan firman-Mu Tuhan. Berkati guru yang akan memberitakan firman-Mu Tuhan. Berkati juga Tuhan, pimpin kami Tuhan sepanjang firman juga sampai akhirnya Tuhan. Berkati, terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Ada sebuah kisah yang saya ingat. Kami adalah jemaat yang mula-mula terbentuk setelah peristiwa yang sangat luar biasa di loteng Yerusalem. Setelah peristiwa itu, yaitu pencurahan Roh Kudus, kami sering berkumpul bersama untuk tetap bersatu sebagai jemaat Tuhan, jemaat Kristus. Apa yang kami miliki akan kami bagikan kepada saudara-saudara yang lainnya. Ketika kami berkumpul, kami mempelajari firman Tuhan, memuji Tuhan, tidak ada yang kekurangan di antara sesama kami. Kami semuanya saling berbagi. Ada yang memiliki rumah, tanah, mereka jual, lalu dikumpulkan ke kaki rasul-rasul untuk dibagikan kepada jemaat-jemaat yang lainnya, sehingga kita saling menolong dan membantu. Namun ada sebuah peristiwa yang terjadi sangat bertolak belakang dengan keindahan yang sudah terjadi selama ini. Temanku yang bernama Ananias beserta istrinya yaitu Safira, mereka menjual tanah mereka. Ternyata hasil penjualan tanah itu tidak sepenuhnya mereka berikan kepada rasul. Ketika Ananias hendak menyerahkan hasil penjualan tanah itu, maka Petrus berkata kepadanya, "Hai Ananias, kenapa kamu tidak jujur? Apa yang kamu lakukan ini adalah mendustai Roh Kudus, tidak berkenan di hadapan Allah." Seketika itu juga Ananias mati, rebah lalu mati. Wah, yang terjadi membuat kami takut. 3 jam kemudian, Safira istri Ananias membawa hasil penjualan tanah. Lalu Petrus bertanya kepada Safira, "Apakah ini hasil semuanya?" Mereka berdua, Ananias dan Safira, telah bersepakat untuk berbohong, tidak jujur di hadapan Allah. Lalu Safira pun rebah dan mati. Semua jemaat yang melihat dan menyaksikan takutan. Mengapa kita harus jujur? Yang pertama, jujur adalah dasar dari perbuatan-perbuatan baik yang lainnya. Kalau kita berani jujur, maka dapat dipastikan bahwa kita akan melakukan perbuatan-perbuatan baik yang lainnya. Yang pertama, kita harus jujur. Yang kedua, jujur adalah dasar dari kepercayaan. Kita adalah makhluk sosial yang senantiasa hidup berdampingan dengan orang lain. Dalam hubungan dengan orang lain, kita membutuhkan kepercayaan. Dan dasar dari kepercayaan adalah jujur. Jujur adalah memperoleh kepercayaan dan melaporkan
fakta secara akurat apa adanya, tanpa dikurangi, tanpa dilebihi. Allah sangat menghargai orang yang jujur. Bahkan ada janji Tuhan bagi orang yang jujur. Yuk kita buka dalam Mazmur 37 ayat 37. Kalian di rumah juga membaca dengan bersuara ya. Pada orang yang jujur akan ada masa depan. Sekali lagi, pada orang yang jujur akan ada masa depan. Siapa yang mau punya masa depan yang indah? Milikilah sikap jujur. Sejak dini, terkadang kejujuran itu menyakitkan, tapi percayalah bahwa Tuhan tidak tutup mata. Tuhan akan menolongmu dan kamu pun akan dihargai oleh orang-orang sekitarmu. Tuhan Yesus menolongmu untuk berkata jujur dan bersikap jujur. Ya anak-anak, kejujuran. Pagi hari ini kita belajar tentang karakter jujur, yaitu kita berani untuk mengungkapkan kebenaran sesuai dengan fakta, tidak menambah ataupun tidak mengurangi. Ada sebuah kisah yang tadi sudah dijelaskan oleh Tante Putri, bagaimana kehidupan jemaat pada waktu itu, jemaat mula-mula. Mereka hidup bersama-sama, mereka hidup saling mengasihi, mereka hidup saling berbagi. Bahkan apa yang menjadi milik mereka itu bisa diserahkan kepada rasul-rasul untuk mencukupi kebutuhan jemaat yang lain. Mereka bersatu hati semuanya. Akan tetapi ada sebuah peristiwa yang mengejutkan, yang menjadi pelajaran bagi murid-murid pada waktu itu, yaitu kisah tentang Ananias dan Safira. Mereka bersepakat untuk tidak jujur dan mereka mendukakan Roh Kudus, yaitu Roh Allah. Rasul-rasul pun juga kecewa dengan kehidupan Ananias dan Safira. Dan biarlah ini boleh menjadi pelajaran bagi kita. Memang tidak mudah kalau kita melakukan kesalahan lalu kita bisa bicara dengan jujur apa adanya, tetapi biarlah itu boleh menjadi pelajaran buat kita supaya kita bisa belajar untuk hidup jujur. Mengapa? Karena kalau kita hidup jujur itu rasanya hatinya lebih tenang, hatinya lebih bahagia, hatinya lebih gembira. Kita tidak dihantui dengan sebuah kesalahan atau sebuah kebohongan yang kita lakukan. Olehnya anak-anak, saat pagi hari ini dimanapun kita, kapanpun kita, apapun yang kita lakukan, kita mau bilang jujur. Dan ruang untuk kejujuran ini masih ada, sehingga apapun yang kita lakukan dan kerjakan, kalau kita bisa bersikap jujur, kita bisa berkata jujur, maka Tuhan akan memberkati kehidupan kita. Dikatakan di dalam Mazmur tadi bahwa pada orang yang jujur itu akan ada masa depan. Jaminan dari Tuhan itu adalah jaminan firman Tuhan buat kehidupan kita. Sebelum kita akhiri ibadah saat pagi hari ini, ada satu pujian yang Tante Gisy akan ajak anak-anak untuk menyanyikan pujian ini, yaitu Ku jadikan hati ini untuk tempat kediamanmu. Di hati inilah rumahmu, di hati inilah baitmu. Ku
mendampingi anak-anak. Juga Tuhan pakai kehidupan mereka untuk boleh mendidik, membesarkan anak-anak ini untuk seturut dengan kebenaran firman Tuhan. Terpujilah nama Tuhan yang maha mulia. Kami bersyukur buat pagi hari ini, pertemukan kami dalam ibadah anak online mendatang Tuhan, di dalam kasih karunia Tuhan. Ini menjadi doa sembahyang kami, demi nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Hai anak-anak, apa kabar saat pagi hari ini? Tentunya bersuka cita semuanya ya. Anak-anak masih tetap semangat, masih terus bersuka cita di dalam Tuhan. Minggu ini adalah minggu keempat dalam seri karakter. Apa saja sih Tante Kisah mau tanya yang sudah kalian dengar minggu-minggu yang lalu? Ada apa saja? Yuk kita ingat-ingat lagi ya. Ada yang pertama adalah berani. Ya, Tante Tina yang menyampaikan kisah tentang Gideon, kepahlawanan Gideon, seorang yang gagah berani. Kemudian di minggu yang kedua ada apa? Ayo di sana. Ada taat. Ketaatan seorang Samuel itu diperhitungkan oleh Tuhan, dan Tuhan sudah menolong hidupnya supaya dipakai oleh Tuhan menjadi alatnya Tuhan. Yang ketiga, ada apa karakternya? Tertib. Benar, kita hidup tertib, belajar dari bangsa Israel pada waktu itu, memungut mana setiap hari, ada aturannya, ada tata caranya. Nah, Tuhan ingin melihat bangsa Israel supaya mereka hidup tertib sesuai dengan apa yang Tuhan firmankan. Nah, minggu yang keempat kita belajar dari kisah Ananias dan Safira, yaitu hidup jujur di hadapan Tuhan. Masih ada karakter-karakter selanjutnya minggu depan, bahkan di bulan November kita masih bisa menikmati seri karakter dalam ibadah anak-anak. Biarlah seri karakter ini menjadi berkat buat kita ya anak-anak ya. Bukan hanya buat anak-anak, buat papa mama, buat om tante guru juga. Ini boleh hidup dalam kehidupan kita supaya kita boleh dibentuk Tuhan lebih lagi untuk menjadi anak-anak yang hidup takut akan Tuhan, anak-anak yang berkarakter baik, menjadi berkat dimanapun kita berada. Dalam situasi kondisi apapun tidak menghalangi kita untuk terus menjadi saksinya Tuhan di tengah dunia yang ada. Sampai jumpa minggu depan anak-anak. Tuhan Yesus memberkatimu, sekolah yang rajin, terus bersemangat, raih cita-citamu di masa yang akan datang. God bless you all.